Selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya akan coba mengulas tanaman apukat punya saya ya. Ada beberapa tipe pohon apukat yang saya tanam di sini, yaitu ada yang tipe apukat Markus. Ini Markus, yang itu juga Markus, kemudian yang paling ujung itu juga Markus. Yang paling ujung itu bukan Markus tapi Mickey. Yang di sana juga Mickey. Yang Markus itu mulai ini, cirinya itu yaitu daunnya lebar sekali. Ini ciri-cirinya Markus ya, daunnya melebar. Ini juga Markus. Nah, ini kita bisa lihat nih, daunnya sangat lebar ya kalau Markus. Terus kemudian yang ini adalah apukat kelut. Seperti yang kita tahu, apukat kelut adalah apukat yang buahnya bisa sampai 2,4 kilo, panjang dan besar. Ini daunnya beda ya dengan yang Markus tadi ya. Ini agak lonjong, panjang ini. Nah, ini menunjukkan tipe buahnya nanti. Ciri daunnya juga akan menunjukkan tipe buahnya. Kalau yang Markus ini, dia apukatnya cenderung ke agak bulat, nggak lonjong seperti yang kelut ya. Dia agak bulat tapi juga besar, tapi beratnya nggak mencapai seperti apukat kelut. Kalau apukat kelut sampai 2,4, mungkin kalau Markus ini hanya sekitar ya kurang lebih 1,5 kilo sampai 1,8 kilo lah. Ini juga apukat kelut, kemudian ini juga kelut, terus ini juga kelut. Ini juga kelut. Yang ini beda lagi. Kalau yang ini adalah aligator. Ini apukat aligator. Ini juga aligator. Ini juga aligator. Kemudian yang ini juga aligator. Ini sama, aligator juga. Nah, ini juga aligator. Nah, ini saya tanam di depan rumah, di tempat saya. Ini coba lihat, untuk medianya saya pakai polybag ukuran 40 ini. Saya beli di tempat-tempat yang jual bunga, kemudian bibit. Harganya murah sekali, sekitar 15-an ribu kalau nggak salah, satu set itu. Saya lupa sih berapa harga pastinya, udah lama soalnya. Dan ini sebagai informasi, saya tanam sekitar 1 bulan. Jadi ceritanya, saya beli bibit apukat ini dari Pak Agus. Pak Agus itu adalah yang punya bibit berbagai macam apukat, tapi apukat andalannya adalah apukat kelut, kemudian aligator, Markus, kemudian Mickey, ada Red Vietnam, dan masih banyak lagi. 034 juga ada, dan saya lupa ada jenis baru lagi yang saya nggak ngikuti lagi ya. Nih kita lihat nih, ini aligator. Nah, ini saya ambil bibitnya dari kebun bibit Kediri, Desa Wisata Jambu. Kemudian ini kita lihat yang Mickey tadi, apukat Mickey. Nah, nih kebun bibit Desa Wisata Jambu. Sama ini.
Ini juga kebun bibit Desa Wisata Jambu, Kediri. Ini Markus, tipe Markus ya. Ini saya ambil sekitar bulan Agustus, bulan kemarin. Saya tanam ya, artinya sekitar hampir 1 bulan lebih sedikit lah. 1 bulan lebih sedikit. Saya juga ambil beberapa, ini rambutan ya. Rambutan ada 2. Kemudian itu adalah durian. Itu durian bawor. Namanya durian bawor. Kalau cara menanam saya mudah sekali sih. Jadi untuk mempercepat pertumbuhannya, saya hanya memastikan untuk tumbuhan apukat ini tidak kekurangan air. Jadi saya menggunakan sistem micro drip yang sudah sering dipakai ya. Ini contoh sistem micro drip. Jadi pipa-pipa kecil ini sekitar 7 mili kalau nggak 5 mili. Ini saya masukkan ke masing-masing polybag. Nah, ini coba bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini satu-satu. Ini coba yang kita nyalakan ya. Nah nih, pipanya nanti masuk ke sini nih, masuk ke sini. Ini coba saya buka kerannya. Nah kemudian ini pipanya, pipa kecil, pipa cuping. Di sini saya sambung-sambung ya. Dari sini saya sambung-sambung. Nah, sekarang dengan hanya membuka keran tersebut, ini air sudah netes sendiri. Oh. Air sudah menetes sendiri ke masing-masing polybag. Jadi dengan cara ini saya nggak perlu repot-repot. Ya pagi mungkin saya hanya buka keran sekitar setengah jam, sudah cukup untuk ngasih minum, ngasih makan ke masing-masing tanaman ini. Kemudian saya nggak lupa ngasih pupuk juga setiap 15 hari sekali, karena ini adalah masih dalam masa pertumbuhan vegetatif ya. Jadi saya menggunakan pupuknya adalah NPK. NPK dengan kadar 2766. Saya nggak tahu maksudnya 2766 itu apa, artinya mungkin nitrogennya yang tinggi ya. Nitrogennya 27%, kemudian fosfornya dia 6%, kemudian untuk kaliumnya juga 6%. Artinya karena nitrogen ini adalah zat yang dibutuhkan atau unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa pertumbuhan vegetatif. Jadi saya menggunakan NPK dengan kadar N-nya yang sangat tinggi. Ada juga yang NPK 2577. Jadi nitrogennya 25%, kemudian fosfornya dia 7%, kemudian kaliumnya juga 7%. Ini bisa kita lihat banyak daun muda di sini atau kuncup-kuncup ya istilahnya. Nah ini yang sudah besar daunnya.
Ini yang masih merah. Kemudian ini juga masih merah. Ini juga baru tumbuh, ini masih seger, ini daunnya, daun muda. Ini juga kuncupnya juga sangat bagus. Ini juga kuncupnya. Jadi hanya dengan cara itu mudah sekali kan, tanaman apukat akan tumbuh dengan cepat. Dan tanaman apukat ini sangat genjah. Artinya sangat genjah itu sangat cepat berbuah, mudah sekali untuk dibuahkan. Tetapi karena ini masih kecil, jadi batangnya ini masih kecil ya. Coba kita lihat. Ini masih kecil, ini masih belum ada rencana saya buahkan. Karena untuk membuahkan itu sebenarnya ceritanya sangat mudah. Tinggal kita ngasih stressing air dan kemudian kita tambah dengan pupuk untuk perangsang, yaitu pupuk perangsangnya itu adalah MKP dan KNO3. Jadi MKP dan KNO3 itu dia adalah kombinasi pupuk untuk mempercepat pertumbuhan bunga. Masa-masa seperti ini, masa-masa kemarau seperti ini, dia sangat cocok sebenarnya. Tetapi karena ini adalah apukat yang masih kecil, jadi saya tidak ada rencana dulu untuk membuahkan atau membungakan. Ini masih dalam rangka pertumbuhan vegetatif. Saya mungkin rencanakan ya kira-kira mungkin satu jempol lah, 1 jempol atau mungkin segini, sorry nggak kelihatan ya, segini mungkin akan dicoba untuk pembuahan atau pembungaan. Ini kita lihat coba dengan pupuk NPK berapa tadi, 27 ya, 2766. Mereknya saya menggunakan cap Mutiara kalau nggak salah, kalau nggak cap tawon. Sama-sama bagusnya sih. Ini keseharian saya tiap hari hanya muter keran tadi untuk memelihara tanaman apukat ini. Maka dengan cara sesederhana itu saya sudah bisa memelihara apukat ini meskipun dalam musim kemarau seperti ini ya. Tapi apukat saya nggak akan pernah telat air. Dan kemudian pupuknya juga sangat jarang, hanya 15 hari sekali, jadi tidak merepotkan. Jadi bisa sambil kerja, kemudian kalau pagi kita lihat membersihkan daun-daun, misalkan daun yang menguning itu bisa kita buang, dan kemudian kita bisa sambil lihat-lihat kalau misalkan ada ulat itu. Cuman gini ya, sesuai informasi dari kebun bibit Desa Wisata Jambu itu, untuk apukat jenis ini dia bebas ulat. Jadi jangan khawatir kalau anda pemirsa ini mau menanam pohon apukat jenis ini, nggak usah khawatir akan ada apukat nanti, hama ulat. Nah, hama ulat untuk apukat ini juga terbukti nih di tempat saya ini nggak ada ulat sama sekali. Saya nggak tahu yang lubang-lubang ini kenapa bisa, cuman saya lihat nggak ada ulatnya di sini, dari kecil nggak ada ulat. Cuman saya nggak tahu ini lubang-lubang dimakan belalang kali, bukan ulat. Cuman saya lihat belalangnya juga nggak ada. Nah, ini informasinya, pohon apukat ini satu buah itu mulai dari bunga sampai dia itu siap panen ya, itu sekitar 6 bulan. Jadi misalkan satu pohon ini dia berbunga, kemudian kita tunggu sampai 6 bulan baru bisa dipanen. Itu untuk kondisi maksimumnya. Jadi 6 bulan kita sudah bisa panen buah apukat, dan satu pohon itu dia bisa sampai
Ya tergantung tingginya pohon sih. Cuman kalau saya lihat kemarin di videonya Pak Agus itu di kebun bibit Kediri itu, dia bisa sampai 30-an itu. Cuman gini, kalau memang pengen buahnya besar itu jangan dibanyakin buahnya tuh. Pada saat masih pentil itu dia dikurangi, biar nanti makanan itu tersuplai ke beberapa biji apukat atau buah apukat aja. Jadi secara pertumbuhan buahnya nanti bisa maksimal dan buahnya bisa besar-besar. Ini ada juga yang model satu pohon ini dia pakai 2 kaki nih. Nah ini ada dua batang ya, jadi ini suplai makanannya akan lebih banyak ini. Oke, kurang lebih demikian teman-teman ya. Kurang lebih demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana cara mempercepat pertumbuhan apukat, pupuknya hanya menggunakan pupuk NPK 2577 atau 2766. Ini kita bisa lihat pengairannya juga enak sekali ya, netes gini aja. Pada awal saya memindahkan ke polybag yang lebih besar ini, saya kasih nih paranet. Ini paranetnya sekarang sudah saya lepas. Ini paranet yang saya gunakan ini 75% ya. 85%. Jadi matahari yang masuk itu cuman 25% dia. Karena pada saat saya memindahkan dari polybag yang kecil ke polybag yang besar ini, dia bisa stres. Makanya untuk intensitas mataharinya jangan terlalu panas dulu. Jadi mungkin selama 15 hari saya kasih paranet. Kemudian setelah mereka siap, tanamannya siap, paranetnya saya lepas agar pertumbuhan fotosintesisnya itu bisa lebih maksimal. Dan ini terbukti, begitu paranetnya saya lepas, langsung ini daun-daunnya langsung muncul kuncup-kuncup ini. Ini sudah duluan ini sudah duluan, kuncupnya sudah keluar duluan dan sudah menghijau. Ini yang baru. Ini juga muncul. Rambutannya juga gitu ya. Rambutannya juga subur, kuncupnya langsung muncul nih. Ini bukti dengan menggunakan pupuk NPK 2766. Ini sangat cocok untuk masa pertumbuhan apukat maupun jenis tumbuhan yang lain. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Jadi mudah sekali ya. Dan ini satu lagi mungkin catatan saya, bahwa kalau dulu ada informasi bahwa apukat ini hanya bisa tumbuh dan berbuah di altitude atau daerah yang tinggi atau daerah pegunungan. Nah, ini kemudian hal tersebut disanggah oleh Pak Agus, dan di Kediri itu kan ternyata nggak tinggi-tinggi juga, karena lokasinya desa Jambu itu, desa wisata Jambu itu dia bukan di dataran tinggi juga, dan ternyata bisa, dan tumbuhnya di polybag, kemudian di pot, kemudian di plant bag ya istilahnya, plant bag yang bisa dipakai untuk tanam apukat yang besar itu, plant bag namanya, itu juga bisa. Dan artinya di daerah yang rendah pun apukat itu juga bisa tumbuh dan berbunga serta berbuah dengan bagus. Ini kebetulan saya ada di Bojonegoro, jadi pertumbuhannya kalau saya lihat ini nggak ada bedanya, baik di Kediri maupun di sini juga bisa tumbuh normal. Dan satu lagi, saya juga punya tumbuhan apukat yang sudah besar juga, tapi itu apukat biji ya,
Ini lagi saya coba untuk paksa ya, saya paksa untuk berbuah dengan menggunakan pupuk apa itu namanya, MKP sama KNO3. Mari kita lihat sebentar. Ini dia. Ini pohon apokat saya yang sudah besar. Ini apokat dari biji, tapi saya coba untuk buahkan ya. Saya nggak tahu ini cara ini berhasil apa enggak. Cuman informasinya dengan cara seperti ini. Jadi batangnya dikerok seperti ini ya. Dia akan cepat berbunga. Ini nanti tunas ini rencananya akan saya okulasi, akan saya apa namanya ya, sambung ya, akan saya sambung dengan apokat. Bisa nanti pakai aligator, bisa nanti pakai apa namanya, Mickey, bisa nanti pakai kelut atau Markus yang saya punya di depan tadi. Kalau sudah tumbuh besar nanti batangnya akan saya sambung di sini nih. Ini sayang kalau dia apokat lokal tapi sudah besar tapi nggak bisa maksimal, makanya nanti akan saya sambung dengan apokat yang kualitas nomor 1 tadi di depan. Ini satu lagi saya juga punya apokat ini, saya nggak tahu ini juga dari biji. Nah, ini dari biji, nanti juga akan saya pakai. Ini juga saya pupuk, ini saya pupuk menggunakan apa namanya, NPK ya, NPK 2766. Nih langsung terbukti dia tunasnya langsung tumbuh, ini tunasnya langsung tumbuh juga, tunasnya langsung tumbuh. Kalau lihat dari daunnya dia lebar-lebar, itu mungkin bentuk buahnya juga akan seperti Markus kurang lebih ini. Ini apokat biji, saya nggak tahu tipenya, sama kayak itu. Daunnya lebar-lebar ini. Nanti mungkin kalau sudah berbuah, buahnya juga akan bulat, nggak lonjong seperti aligator atau kelut ya. Itu pemirsa. Jadi mari kita tunggu beberapa saat lagi. Pada saat nanti siap pembuahan, nanti akan saya share lagi, akan saya upload lagi videonya. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton.